dibilang kayak gitu sih gue nggak pernah ya. Kalau misalnya main-main, cuman gue yang sering dimain-mainin. Serius loh? Serius. Kayak pernah gimana diselingkuhin gitu? Bukan diselingkuhin lagi, men. Di situ barang-barang banyak yang gue banting-bantingin di kosan karena gue bener-bener udah diubun-ubun lah kesalnya gitu istilahnya karena cewek itu. PDKT gue sangat unik, serius. Oke, boleh cerita. Kalau lu nggak percaya, gue kenal sama dia itu. Oke, jadi sekarang masih di Don't Tour Tidy dan bersama gue Gasan Syakik Albal dan ini teman gue. Tapi sebelumnya lu kenalan deh masing-masing. Nama gue Ben, gue kuliah di Universitas Udayana. Nama gue Boni, gue kuliah di Universitas Atmajaya. Oke, nah sekarang tadi kan kita sebenarnya udah formalitas banget nggak sih tentang perkuliahan gitu. Dan buat teman-teman yang pengen masuk, lu tinggal pilih banyak banget konten-konten mau dari Atmajaya, mau dari Udayana dan lain-lain. Itu tentang kepribadian lu. Tapi kali ini kita akan membahas ya tentang cinta nih. Sebenarnya kalau misalnya anak-anak muda ini kan cenderung lebih tentang perasaan men. Boleh nggak sih ceritain tentang kebucinan lu? Gue, Iya, dari lu dulu deh. kalau gue begini, kalau gue bucin gue terparah tuh I do everything what she need. Bener. Serius, Apapun. itu kebucinan gue. Nah, contohnya deh. Misalkan kayak dia ada event, Iya. dia ada sesuatu, gue bilang ada acara lah. Kayak waktu itu dia ada acara di Karawaci. Iya. Gue bela-belain dari Bekasi tembak langsung Karawaci buat jemput dia. Nah, tapi sebelumnya ini sih Ben, kayak misalkan itu kan cuma dari jarak nih. Yoi. Kalau pengorbanan apa lagi yang udah lu berikan? Ya banyak sih, kalau misalnya gue bilang juga belum tentu orang bakal percaya. Ya nggak apa-apa, ini kan emang usul untuk tidak dipercaya. Banyak lah pokoknya kalau Eh. misalnya dari segala segi lah gue bilang. Kalau kayak yang biasa kita tahu material dan imaterial lah. Lebih ke duit ya. Lu cerita dulu deh, Bon. Apa kebucinan lu? Gue Iya. bukan orang yang bucin, men. Lu bukan tipe yang bucin. Tapi lu setia banget ya sama cewek lu ya. Udah berapa lama sih lu sekarang pacaran? Kalau pacaran yang sekarang itu udah 3 tahun. 3 tahun. Bisa lama gitu ya. Ya itulah. Karena kan di zaman sekarang cowok-cowok kebanyakan yang ya cuman pacaran putus nyambung gitu, men. Main-main aja ya. Iya. Main. Kalau dulu sih dibilang kayak gitu sih gue nggak pernah ya. Kalau misalnya main-main, cuman gue yang sering dimain-mainin. Serius loh? Serius. Kayak pernah gimana diselingkuhin gitu? Bukan diselingkuhin lagi, men. Udah pacaran tapi orangnya juga masih aja ngechat orang lain. Banyak cowok dicecetin. Gue udah rela berkorban sampai nggak kelas tuh dulu gue awal-awal kuliah. Ya mungkin ada bucinnya di situ lah. Itu cewek kan? Cewek. Ya masa cowok. Oh iya, nggak maksudnya sampai cewek ngechatin cowok. Menarik sih. Ngechat-ngechatin cowok. Tapi pernah nggak sih kayak lu nih dimanfaatin gitu secara duit, secara apapun? Lah sering. Tapi kita nggak mungkin ditangguh ke situ. Apa? Untungnya gue di situ gue nggak pernah Nggak pernah dimanfaatin secara materi? sama sekali. Serius loh? Serius. Kalau gue emang jujur sih dari materi, men. Kayak misalkan Gue ya, nggak pernah. itu gimana tipsnya? Misalkan kan gue lagi belajar ya, misalkan tentang cewek. Kalau misalkan cewek kan, kalau misalkan kita beri apapun, misalkan dari duit, itu kan otomatis, kalau gue lihat ya, itu tambah sayang. Itu maksudnya gini. Beruntungnya gue di situ. Semakin gue gituin pacar gue dia semakin marah. Oh gitu. Yoi. Berarti bagus dong cewek lo ya? Iya. Itu untungnya gue di situ. Semakin gue kasih sesuatu yang dia mau, dia semakin marah sama gue. Jadi gue ngikut flow-nya aja. Kalau dia lagi mau misalnya gue ajak makan keluar, ayo. Kalau lagi nggak mau, oke. Nah kalau misalkan dari kalian ya, pernah nggak sih kayak frustasi dalam perasaan dari pacaran? Wah, kalau gue sendiri pernah. Gimana tuh? Itulah zaman-zaman pertama masuk kuliah dari zaman SMA akhir lah sampai zaman awal kuliah. Adalah satu mantan gua itu udah bikin gua frustasi banget sih itu. Kayak gimana? Sampai gua rela-relain cabut itu dari kelas cuman demi buat nemenin dia pulang doang dan akhirnya dia pun pulangnya nggak sama gua. You know, sama siapa? Sama gue. Serius? Jadi cewek lo selingkuh sama dia? Enggak selingkuh. Enggak selingkuh. Jadi ceritanya
kan kami berdua satu kosan dulu sama si Ben ini kan. Adalah cewek gua. Jadi dia ngomong mau balik bareng gituin. Ya udah ayo, gua gituin kan. Di situ posisi gua udah berhenti kuliah. Nah, dan gua pas lagi main ke kosan. Tapi lu nggak tahu itu ceweknya si Boni? Gua tahu itu ceweknya dia. Dan akhirnya pas ketemu di depan Atma, pas juga gua dan Eben memang mau pulang ke Bekasi. Ya kan, jadi dia juga pengen pulang, gua pun pengen pulang. Tapi akhirnya di situ yang bikin gua sakit hati, tiba-tiba tanpa ada sebab ini cewek tuh marah tiba-tiba sama gua, dan gua pengennya sama Eben aja. Anjing, kok gua? Lu nggak tahu tuh alasannya apa? Gua nggak tahu alasannya apa, emang aneh. Tapi kalau dari cewek yang deket sama lu ini, sama si Boni ini, apa alasannya lu tau? Nggak ada. Gua tiap nanya di motor tuh dia nggak jawab. Kok gua bingung ya? Aneh. Dan disitulah gue makan bener-bener real makan hati di situ. Tapi itu udah perasaan lu udah bener-bener sayang banget ya? Ya kalau di situ sih udah hancur-hancuran. Kalau awal-awal memang sayang, tapi kalau udah pas udah di situ, ya udah gue ngerasa udah aneh lah hubungan ini. Jadi lu pengen nangis ya? Hah? Bukan pengen nangis. Oh iya. Tapi sefrustasi. Masa lalu itu bro. Yes. Kan udah punya juga sekarang. Iya, sekarang udah. Tapi sefrustasi apa sih lu kayak pas pada saat itu sampai pengen bunuh diri kah? Kalau gue ceritain di channel lu ini mungkin malu-maluin ya. Enggak apa-apa Apa yang gue lakuin? Kita kan relate men, kita relate. Relate aja kemarin. Gua waktu itu, lu bayangin pas cewek gue ini jalan akhir sama dia, gue nggak pulang. Gue nggak jadi pulang ke Bekasi. Gue netap di kosan dan di situ mungkin bodohnya gue ya, atau mungkin karena masih jiwa anak-anak dan remajanya masih ada gitu ya. Di situ barang-barang banyak yang gue banting-bantingin di kosan karena gue bener-bener udah diubun-ubun lah kesalnya gitu istilahnya karena cewek itu. Tapi sampai kayak minum gitu-gitu enggak? Sampai udah. Kalau minum dari dulu minum. Oke. Tapi ada slack nggak sih lu berdua? Ini kan ngerebutin satu cewek gitu ya? Gue nggak ngerebutin. Tapi lu nggak ada perasaan? Gue nggak ada perasaan sama dia nggak ada perasaan. Ya. Tapi karena waktu itu kebetulan gue pas mau pulang juga, dia juga pas mau pulang. nah, Gue mau di sini cewek. Iya nggak sih? Kebetulan gue pas mau pulang, dia mau pulang. Ternyata dia bilang, ayo, gue juga mau pulang. Nganter cewek gue. Ya cewek dia. Tapi kenapa ceweknya milih lu deh? Ya itu dia bilang tadi, tiba-tiba selek. tiba-tiba aja selek. Tai kan? Makanya kalau lo mau lihat yang unik-unik, gue ada cerita unik-unik. Oh boleh, apa tuh? Ya itu. Oke. Tapi gini loh, maksudnya kan itu kan sebenarnya udah ngalamin. Udah lalu. Itu kan pembelajaran udah inilah ya. Iya iyalah. Tapi sekarang ya di dalam konteks lu kuliah terus pengen proses kedewasaan, cinta itu seberapa besar sih dalam diri lu? Oh, cinta itu besar bro. Kalau menurut gue ya itu juga yang bisa ngangkat keinginan lo untuk belajar gitu. Seberapa besar tuh, Bon? Ya kalau menurut gue ya cinta ini besarnya itu ya sangat besar sih. Andilnya ke dalam diri gue. Ya karena gue tipe orang yang senang dicintai sih emang. Senang untuk disayang gitu. Dan selama rasa sayang ini ada, keinginan gue itu untuk apapun, untuk belajar, untuk melakukan hal-hal yang baik itu ya ada gitu. Berarti lo hidup dari cinta ya? Iya. Kalau misalnya gimana Ben? Apa sih arti cinta menurut lo? Hampir sama sih. Apalagi kan di posisi gue sekarang gini. Dan gue juga sekarang sama pacar gue yang sekarang tuh, gue dalam diri gue sendiri gue berkomitmen ya kalau bisa terus. Makanya sebisa mungkin gue jaga. Tapi sekarang lo udah berapa lama nih pacarannya? Ya kalau gue baru jalan sebentar lah. Ada proses ini nggak sih misalkan kayak PDKT yang unik gitu? PDKT gue sangat unik, serius. Oke, boleh cerita. Kalau lo nggak percaya, gue kenal sama dia itu di tanggal 4 Januari. 4 Januari. 4 Januari setengah 9 malam. Itu di tongkrongan. Ingat banget ya sampai jamnya ya. Serius, gue kenal dia tuh di situ. Dan posisinya waktu itu gue nggak lihat jelas mukanya dia.
Gue cuma tahu orangnya kayak gini. Oke. Tapi gue nggak jelas lihat mukanya. Oke. Iya, menarik deh. Cinta pada pandangan pertama lah. Gue di situ ngomong bener-bener baru habis kenalan lama, dia ngomong sedikit, gue ngomong, lu tau gue ngomong apa? Kalau gue bisa nikahin lo, gue nikahin. Di saat lu belum tahu mukanya. Gue belum tahu mukanya kayak gimana. Terus kalau misalkan seandainya nih, itu istilahnya jelek gimana, Be? Mau nggak mau, karena gue ngerasa, oh ini hati gue yang gerak. Pada saat itu, oh ini hati gue yang gerak. Anjir, bicara tentang perasaan ya. Yoi. Tapi kalau misalkan ini kan istilahnya gambling, men. Seberani itu gitu. Serius, gue juga sampai kaget. Setelah gue pergi main sama cewek gue, setelah gue habis nongkrong itu, di mobil tuh gue pusing, setengah mati. Serius bro, anjing gue bisa ngomong kayak gitu. Itu terus yang pikiran gue. Gue baru kenal cewek, gue tiba-tiba ngomong kayak gitu, cewek mana yang gak ilfeel? Itu doang yang gue pikirin. Terus itu doang yang gue pikirin. Akhirnya, ya udah gue mulai coba terima omongan gue itu. Oh, ya udah, oke, gue udah ngomong kayak gini. Berarti harus gue jalan lagi. Gak mungkin gue stop di tengah jalan. Dan lo tau gue PDKT cuma 4 hari. PDKT 4 hari. Gue gak ada ngechat. Nggak ada ngechat. Gak ada telepon. Gue ngobrol sama dia cuma pas ketemu doang. Gue gak ada ngechat, gak ada telepon. Tapi istilahnya kan kalau dari obrolan kan senyaman itu ya berarti ya? Iya. Serius, gue baru, biar penonton lo juga tahu ya, gue baru dapet Instagramnya dia itu 3 hari setelah gue deketin. 2 hari. Dan itu dari si Boni kan? Dari dia langsung, dari dia langsung. Tapi pas ada dia juga kan, 2 hari. Hari ketiganya, gue baru dapet nomor WhatsApp-nya dia. Dan baru gue chat besoknya. Nah, gimana lo PDKT? Gue PDKT itu tanggal 4, setengah 9 tahun. Sama cewek gue di tongkrongan. Tapi cerita lucunya gini, gue ketemu dia tuh, gue belum lihat mukanya kayak gimana, gue cuma lihat orangnya kayak gini. Tapi di situ juga gue langsung bilang, lu kalau mau nikah sama gue ya, gue mau nikah sama lu. Asli. Terus tapi dia jawab nggak sih? Dia ketawa doang, dikira gue bercanda. Oke. Dikira gue bercanda doang sama dia. Ayo bang. Di situ gue ngomong asli dari perasaan gue. Tapi lu ini kan kayak tanpa lu pikirin kan? Lewat aja udah kata-katanya. Lewat aja. Tapi itu tapi itu harapan loh, Ben. Iya. Cewek kan kalau ngomong tentang nikah kan kayak udah dikasih harapan yang besar. Ya itu makanya sekarang gue prosesnya itu buat ke arah sana. Gue nanam di diri gue nih, sekarang proses gue udah bukan apa-apa lagi. Gue udah kesana. Soalnya apa? Gue gak deketin dia asli cuma 4 hari. Gue baru dapet, gue kan kenal tanggal 4, gue jadian tanggal 8. Gue dapet Instagram dia itu baru tanggal 6. Gue dapet nomor WhatsApp-nya baru tanggal 7. Dan gue belum ada ngechat dia sama sekali, telepon dia nggak ada. Gue tembak tanggal 8. Abis itu, gue belum ada 1 jam setengah jadian, udah gue bawa ke rumah. Serius lu? Serius. Lu kenalin langsung? Gue kenalin langsung ke bokap nyokap gue. Anjir. Gak pikir panjang gue. Karena apa? Gue mau nepatin omongan gue yang dari awal gue bilang. Dan untungnya apa? Setelah gue udah jalan berapa bulan ini, respon nyokap gue, keluarga gue tuh oke banget. Setuju. Itu yang bikin gue tenang sekarang. Tapi pasti pernah kan kayak ribut-ribut kecil-kecil gitu? Pasti, itu pasti. Perihal apa sih biasanya kalau gue kan sebenarnya udah lama banget nih gue jomblo, men. Setahunan lebih gue. Kalau gue ribut lebih karena gini, miskom. Apalagi kan gue sempet LDR juga. Sekarang aja gue pulang karena corona ini kan. Karena yang ditakutkan gue emang gak bisa terbang lagi dari Bali. Ya kan? Kalau ribut selama LDR tuh banyak. Ribut-ribut kecil yang bisnis communication tuh banyak. Nah biasanya apa sih kayak lu kan sebagai cowok ya, biar tenang gitu ngadepin cewek yang istilahnya takut ribut atau gimana gitu? Enggak sih. Kalau gue gini, gue udah ngomong dari awal gue mau share sama dia. Di sini posisi gue apa? Gue harus bisa terima semua kurangnya dia. Dan di sini gue baru ngerasain susahnya ngejalanin hubungan yang serius tuh. Di sini gue ngejalanin hubungan tuh bukan mikirin ego gue lagi. Ego gue udah nomor sekian, gue terserah. Di sini apa? Keutuhan hubungan gue orang. Itu yang gue jaga sekarang. Jadi di sini gue ngerasain ketika salah satu dari gue yang salah, gimana caranya bukan ego gue yang keluar, tapi gimana caranya gue harus bisa, ya udah,
tanpa gue harus bilang, oh gue salah, atau gue bilang, lu salah nih, tanpa harus gue ngomong langsung kayak gitu, dia tahu. Itu sekarang yang harus lagi dicoba. Oke, kalau misalkan tentang nikah muda nih, gimana misalkan dari pendapat lo nih, Bo? Apa kalau emang setuju buat nikah muda? Nggak setuju? Enggak. Kenapa? Anak lu mau lu kasih makan apa? Berarti dari segi materi ya? Ya bukan dari segi materi juga. Dari kesanggupan umur lu juga belum bisa kan kalau misalnya mau nikah muda. Terus kalau misalkan semenurut lo ya, lo bakal nikah tuh di umur berapa sih? Kalau gua pasti di usia mungkin antara 27 atau 28. 78 ya? Gila, berarti sekarang lo pacaran 7 tahun, 78 bisa pacaran 7 tahun ya? Iya lah, 7-8 tahun. Tapi kalau menurut lo gimana, Be? Ke nikah muda? Gue di kamu juga sebenarnya nggak setuju. Kalau dibilang material itu pasti, tapi di luar material itu lebih banyak. Makanya kenapa angka perceraian Indonesia itu tinggi ya, karena itu. Dua-duanya sama-sama masih pentingin ego masing-masing. Ketika yang si pihak perempuan salah, yang cowoknya nggak terima. Begitu sebaliknya, mereka cekcok akhirnya apa bisa. Makanya kalau gue dibilang sekarang nikah muda nih enggak. Karena belum siap di mental lebih banyak. Tapi kalau misalkan menurut lo nih ya, kayak misalkan orangnya atau pasangan yang beranggapan kayak kita kan bisa berjuang bersama gitu dari pernikahan, itu gimana? Itu kata-kata di awal, percaya sama gue. Bullshit ya? Bullshit. Itu kata-kata di awal. Emang di awal 2-3 bulan it's okay. Yeah. Lu salah, gue kasih tau pelan-pelan, jalan lagi. Tapi setelah 3 bulan, lu salah, gue gak terima. Ketika gue salah, dia gak terima. Karena apa? Sama-sama masih ego, masih punya ego. Menurut lu gimana, Bang, kalau yang orang yang anggapin dia gitu? Sama lah. Karena itu. Karena ego itu pasti masih tinggi. Kalau di usia masih, misalnya orang nikah di usia belia itu pasti egonya masih tinggi. Pentingin ego masing-masing aja. Gue setuju sama yang tadi dibilang, kalau misalnya susah dan bareng kita hadapin bersama, itu cuma di awal doang. Pasti. Janji manis itu. Janji manis doang.